Sahabat Hikmah, Anda mungkin tidak asing dengan pangkas rambut Asgar. Di Jakarta dan Jawa Barat, memang pangkas rambut Asgar cukup terkenal. Asgar sendiri adalah singkatan dari asli Garut. Kata ini disematkan kepada tukang cukur atau pemangkas rambut yang berasal dari Garut, Jawa Barat. Pemangkas rambut dari Garut memang terkenal piawai menata rambut pria. Sudah banyak tempat pangkas Asgar yang sederhana namun tidak kalah dengan tempat cukur kekinian atau biasa dikenal dengan barbershop. Dengan keahlian yang tidak kalah dengan barbershop, harga pangkas Asgar lebih terjangkau untuk masyarakat. Ani Karyani, wanita yang satu ini juga seorang pemangkas rambut. Meski bukan berasal dari Garut, mantan tenaga kerja wanita di Saudi Arabia ini juga piawai menggunakan gunting dan alat cukur. Walau tanpa alat yang canggih, keterampilan Ani cukup mumpuni. Dulu saya pernah kursus di salah satu salon di Jakarta. Salah satu salon ternama, dulu saya pernah kursus di Pondok Gede. Sehari-hari, Ani membuka jasa pangkas di kontrakan mungilnya di Desa Rancakole, Kecamatan Banjaran, Bandung. Perpaduan tangan yang terampil serta cita rasa seni, hasil potongan rambut Ani selalu serasi dengan bentuk wajah para pelanggannya. Pelanggan pun puas dengan hasil pangkas Ani. Pelanggan Ani juga beragam, mulai dari bayi, anak-anak, orang dewasa hingga lansia dapat ditangani wanita 52 tahun ini dengan sangat teliti. Karena Teh Ani itu baik banget, sama bisa dipanggil ke rumah. Kalau zaman sekarang kan mau cukur bayi susah gitu, tapi alhamdulillah di sini ada Teh Ani yang bisa dipanggil ke rumah. Hampir 17 tahun lamanya Ani menjalani profesi yang dominan dilakoni kaum pria ini. Tidak heran kalau keahliannya memang tidak diragukan lagi. Namun ada yang membedakan Ani dengan pemangkas rambut lainnya, yaitu pelanggan tidak dipatok harga tertentu untuk menggunakan jasanya. Ani menerima berapapun yang diberikan oleh pelanggan. Gak usah dibayar, buat kamu aja, buat jajan. Ani pun kerap menggratiskan biaya pangkas untuk duafa, lansia, serta yang insan berkebutuhan khusus. Bahkan meski tidak menerima bayaran, Ani tidak keberatan datang ke tempat orang yang membutuhkan jasanya. Teh Ani itu orangnya ramah, bijaksana gitu. Kalau mau ada yang cukur rambut sama orang yang nggak punya, suka digratisin. Tapi kalau saya suka bayar karena kasihan. Ya udah ganteng, udah tuh si mama. Punya uang cuma 5.000 apa-apa? Ya nggak apa-apa, kita kan bertetangga. Penghasilan Ani sebagai tukang pangkas mungkin tidak seberapa. Namun Ani justru menjadikan keterampilan ini sebagai jalan berbuat kebaikan terhadap sesama. Jadi dengan kita berbagi kepada sesama, walaupun istilahnya hanya sebatas jasa, tapi Allah memberikan saya kemudahan, kesehatan, yaitu yang membuat saya semakin semangat untuk memberi, untuk membantu orang-orang di sekitar saya yang istilahnya ekonominya juga di bawah saya. Sahabat Hikmah, dalam surat Al-Maidah ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangat berat." Sudah sepatutnya manusia bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk membantu pada orang lain. Sejatinya menolong orang lain sama sekali tidak merugi, apalagi jika dilandasi dengan ketulusan dan keikhlasan. Untuk menambah penghasilan, Ani berkeliling kampung untuk berjualan pakaian bekas. Ia berjalan kaki menyusuri jalan-jalan sempit untuk menjajakan dagangannya. Baginya tak ada kata segan dan malu, asal dapat penghasilan beberapa ribu rupiah uang halal.
bajunya punya teman. Jadi beliau baik, dia memberikan saya satu pekerjaan lain. Jadi saya biasa kalau misalkan ada yang manggil ke tempat tersebut, misalkan saya sekalian bawa. Jadi sambil menuju ke tempat tersebut saya jualan. Sesekali ia berhenti untuk sejenak mengistirahatkan kaki. Tak jarang dalam sehari hanya satu baju yang terjual. Itu pun dengan harga yang sangat rendah. Bahkan seringkali Ani mendapatkan Rp4.000 saja seharian menjajakan pakaian bekas. Namun Ani tak pernah patah semangat. Segala perbuatan telah ia niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun hasilnya ia selalu menerima dengan ikhlas. Segala tujuan duniawi sudah ia lepaskan, agar hidup menjadi lebih tentram dan hanya akhiratlah yang menjadi tujuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Hud ayat 15 dan 16. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan amal perbuatan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Merekalah orang-orang yang di akhirat kelak tidak akan memperoleh balasan kecuali neraka, dan lenyaplah apa amal kebaikan yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka lakukan. Hidup dalam kesederhanaan sudah biasa Ani jalani. Untuk makan sehari-hari, Ani memilih mencari sayuran liar yang ia temui di sekitar rumahnya. Selain itu, untuk menghemat uang, Ani juga tak ingin sayuran itu mubazir atau sia-sia. Dalam surat Al-Isra ayat 27 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya pelaku mubazir itu menjadi kawan syaitan. Sifat mubazir bertentangan dengan maksud penciptaan segala sesuatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta. Sebagaimana dalam surat Al-Mulk ayat 3 bahwa Allah telah menciptakan segalanya tanpa sedikit pun ada yang sia-sia maupun tercela. Setelah bercerai dari suaminya, Ani tidak pernah menikah lagi. Ia menjadi orang tua tunggal untuk anak satu-satunya. Kini sang anak mengadu nasib di luar pulau hingga tinggallah ia sendiri. Kontrakan yang ia sewa 400.000 per bulan inilah yang menjadi saksi perjuangan hidup, serta amal baik Ani terhadap para pelanggan cukur rambut yang sudah ia bantu. Dengan memberi, seolah-olah kita menabung di akhirat nanti. Segede biji sawi pun kalau kita ikhlas, satu waktu Allah menghisapnya, insya Allah akan jadi penolong buat hidup saya nanti, buat di akhirat nanti. Sahabat hikmah, baik Ma Eti maupun Ibu Ani adalah orang yang patut menjadi teladan bagi kita semua. Bahwa berbuat baik tidak harus dengan harta saja, dan sedekah bukan hanya hak orang yang berpunya. Si miskin dan duafa pun bisa bersedekah dengan apa yang mereka mampu lakukan, misalnya dengan keterampilan maupun dengan tenaga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, setiap tasbih merupakan sedekah. Setiap tahmid mengucap Alhamdulillah juga merupakan sedekah. Setiap bertahlil mengucap La ilaha illallah merupakan sedekah. Setiap takbir mengucapkan Allahu Akbar juga bersedekah. Menyeru orang lain untuk melakukan kebaikan juga sedekah. Dan mencegah orang lain nahi mungkar dari perbuatan kemungkaran juga termasuknya. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti berbuat kebaikan. Meski sekecil apapun, jika dilakukan dengan ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah semata, maka akan bernilai sedekah. Menggali hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.